tahun pertama sampai 9 tahun saat ini kita menjadi rakyat, itu berubah semua karena mindset pemimpin. Mungkin itu aja sebuah harapan dari kami sebagai masyarakat. Semoga Allah izinkan Mas Anies menjadi pemimpin kita. Terima kasih. Terima kasih Bapak atas tanggapannya. Pertanyaan saya dan bagaimana masyarakat tuli dianggap sebagai bagian dari budaya? Masyarakat tuli. Mas Bayu, boleh nggak kita sekalian 2-3? Boleh. Saya jawab, karena kan sekarang udah mulai masuk maghrib nih, Ya. supaya kita bisa jawab. Kita kumpul aja ya Pak. semuanya. Oke, pertanyaan. Terima kasih sudah bertanya. Pertanyaan kedua tadi Bapak, boleh? Silakan mikrofonnya. Teman-teman runner boleh dibantu. Singkat dan padat pertanyaannya. Terima kasih Mas Bayu. Izin Mas Anies. Jadi dari tadi pembicaraan saya Budi Setiawan tidak bertanya, justru dari semua yang disampaikan tadi yang ada hanya harapan, karena semua yang disampaikan itu mindset dari seorang pemimpin, ya. Jadi jangan berpikir bagaimana bicara kebudayaan kini dan nanti, itu sudah mulai dari sekarang, ya. Kita berharap, kita bermohon kepada Allah, nanti Allah berikan kesempatan kepada beliau supaya mindset yang dari tahun pertama sampai 9 tahun saat ini kita menjadi rakyat, itu berubah semua karena mindset pemimpin. Mungkin itu aja sebuah harapan dari kami sebagai masyarakat. Semoga Allah izinkan Mas Anies menjadi pemimpin kita. Terima kasih. Terima kasih Bapak atas tanggapannya. Ada lagi pertanyaan? Yang di sebelah kiri boleh berdiri, yang di belakang kali ya. Ya, Masnya. Boleh maju ke depan Mas, biar terlihat jelas. Singkat dan padat pertanyaannya. Oke. Siapa namanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maki. Pertanyaannya udah banyak banget tadi, mungkin satu. Ada salah satu gagasan besar dari Mas Anies, terutama terkait di waktu zaman kementerian menempatkan salah satu expertise di eselon 1. Nah, apakah hal itu memungkinkan misalkan budayawan-budayawan, seniman-seniman juga bisa ditempatkan di dinas-dinas daerah? Karena lagi-lagi kita punya problem di sistem, terutama ketika kita punya gagasan besar turun ke kementerian, tapi di daerah-daerah tidak bisa merasakan manisnya kebudayaan dari gagasan yang dipunyai oleh pemimpinnya sendiri. Nah, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Maki. Satu lagi terakhir dari sebelah kiri, silakan yang depan. Oke. Silakan sebutkan namanya. Siap, terima kasih kesempatannya. Izin Prof, nama saya Ferza, Dimisioner Presiden Mahasiswa Universitas Paramadina. Siapa namanya Mas? Berza. Ferza. Ya. Sebenarnya pertanyaannya tadi sama dengan pertanyaan yang keempat, Prof. Tapi tadi Prof menjawab usaha dan upaya yang negara lakukan. Lantas apa usaha dan upaya yang masyarakat atau bahkan anak muda lakukan untuk lebih memasifkan atau lebih mempertahankan dan meningkatkan eksistensi kebudayaan lokal? Terima kasih. Terima kasih Mas Ferza. Cukup saya rasa ya, karena keterbatasan waktu. Mohon maaf Ibu Bapak tidak bisa semua pertanyaan diberikan kesempatannya. Ya. Silakan Pak Anies. Begini, pertama pertanyaan tentang bagaimana dengan teman tuli dan kebudayaan. Kita perlu menyaksikan lebih banyak, mendapatkan pengalaman lebih banyak karya-karya seni dari teman tuli yang mereka bisa mengekspresikan berdasarkan pengalaman yang mereka miliki. Jadi mereka mengekspresikan tidak dengan pendengarannya, mereka mengekspresikan dengan penglihatan, dengan rasa, dan itu akan menghasilkan karya-karya seni yang unik. Misalnya, ini Fauzi ini dokter nih,
di bidangnya. Jadi saya mendapat kehormatan untuk melihat dari dekat. Dia menciptakan fotografi orang tuli yang beda dengan fotografi yang kita biasa lihat. Kenapa? Karena dia memandangnya sebagai orang yang tidak bisa mendengar. Dan kemudian ungkapannya, jadi menurut saya penyandang disabilitas, dia akan bisa memiliki karya dengan menggunakan semesta yang dia hidupi dan memunculkan karya yang pasti berbeda dengan orang-orang yang tidak memiliki disabilitas. Dan saya diajari oleh teman-teman disabilitas untuk tidak menyebut dengan istilah difabel. Semula saya menggunakan istilah difabel, mereka protes. Kami bukan difabel, kami memang disable. Jadi jangan ragu untuk menyebut disable. Ada sebagian memang difabel, tapi ada yang memang disabilitas. Akui saja itu sebagai, itu pernyataan mereka. Jadi saya tidak sungkan untuk menggunakan kata penyandang disabilitas karena mereka, nah, jadi kita harus berikan ruang itu. Kita harus berikan ruang untuk mereka berkarya dan diberikan juga lagi-lagi insentif yang cukup. Insentif itu bukan insentif monetary, insentif itu dari mulai peralatan, tempat pameran, tempat mereka bisa berinteraksi sehingga muncul karya-karya. Itu satu. Baik Pak, terima kasih soal mindset. Menurut kami gini, negara itu tidak dirancang untuk bertransaksi perdagangan dengan rakyatnya. Itu nomor satu. Negara tidak dirancang untuk itu. Karena itu negara jangan berdagang dengan rakyatnya. Negara itu, kalau negara memandang rakyatnya sebagai konsumen, ya, itu rusak semua urusan. Enggak boleh. Negara tidak boleh memandang rakyat itu sebagai konsumen, bukan. Rakyat ini adalah pemilik negara yang membutuhkan negara bekerja untuk memajukan rakyatnya. Jadi kita bekerja di situ. Jadi bagi pemerintah itu tidak ada untung dan rugi kalau dengan rakyat. Dengan rakyat itu adalah bermanfaat atau manfaatnya kurang. Jadi kita memberikan, ketika kita memberikan investasi di kesehatan, investasi pendidikan, investasi kebudayaan, tidak boleh kita mengatakan, wah ongkosnya terlalu mahal, sehingga kita itu tidak pas untuk melakukan investasi itu. Bukan. Nah, ada satu hal yang penting terkait dengan kebudayaan, justru kalau kita sadari itu, siapkan kendaraannya, supaya ini bisa dilaksanakan. Jadi saya membayangkan, seperti sekarang kita punya tim Taman Ismail Marzuki. Dalam rancangan kita ketika merancang ini, itu di bawah BUMD, Badan Usaha Milik Negara. Kenapa di dalam bahan? Karena Badan Usaha Milik Negara itu tidak berorientasi mencari untung. Ya. Negara itu punya dua tangan, satu birokrasi, satu korporasi. Ya. Dua-duanya adalah untuk pembangunan. Yang satu dengan birokrasi, yang satu pakai korporasi. Untuk apa? Untuk dirasakan manfaatnya bagi masyarakat. Ada aktivitas-aktivitas yang tidak bisa pakai tangan birokrasi, pakai tangan korporasi. Saya beri contoh. Jakarta membangun transportasi umum, itu bukan pakai dinas perhubungan, tapi pakai PT Transjakarta yang sahamnya 100% dimiliki oleh DKI. Kenapa? Supaya dia bisa memiliki keleluasaan di dalam berinteraksi dengan pihak manapun. Karena dia sebagai entitas korporasi, tapi dia tidak dituntut menghasilkan profit, dia dituntut menghasilkan manfaat, benefit, bukan profit. Benefitnya apa? Benefitnya adalah lebih banyak orang menggunakan kendaraan umum daripada kendaraan pribadi. Konsekuensinya apa? Polusi akan turun, interaksi warga akan meningkat, subsidi BBM akan turun karena orang menggunakan kendaraan. Jadi bentuknya itu benefit, bukan profit. Nah, kalau dituntutnya profit, nggak akan jadi itu transportasi umum. Apa yang terjadi? Semua kendaraan pribadi. Nah, saya memandang kegiatan kebudayaan di Taman Ismail Marzuki harus didanai oleh negara melalui Badan Usaha Milik Negara supaya dia memiliki keleluasaan. Karena pengalaman kami, ketika birokrasi mengelola kegiatan kebudayaan, dia memiliki kekakuan-kekakuan yang tidak bisa dilonggarkan. Tapi kalau dia bentuknya korporasi, tapi korporasinya tidak didorong untuk mencari keuntungan. Korporasinya didorong untuk memberikan manfaat. Manfaatnya apa? Pengembangan budaya. Itu yang saya bilang tadi, Korea investasi.
Coba kalau Korea itu ketemu auditor-editor yang memangkas itu semua, berhenti itu kegiatan investasi di bidang kebudayaan. Jakarta, Indonesia harus mau investasi di bidang kebudayaan, dan tim ini tidak boleh dijadikan tempat untuk mencari keuntungan, tapi tim harus dijadikan tempat untuk pengembangan kebudayaan. Kemudian pertanyaan ketiga Yang berikutnya soal gimana seniman dan budayawan di daerah-daerah, Pak. Ya, ini menular, Mas. Menurut saya menular. Dari pengalaman kami, kalau di top leadershipnya itu berpendekatan kolaborasi itu akan menjadi pegangan bagi semua. Hampir semua birokrasi itu ikut pada arah dari atasan. Bila atasnya mendorong pada kolaborasi, sampai bawah akan kolaborasi. Nah, yang menurut saya penting, di tiap daerah itu dibuka ruang itu, dan dibuatkan KPI-nya, bahwa keberhasilannya harus benar. Kalau kita tidak membuatkan KPI-nya, akan sulit. Lalu pemerintah pusat itu tidak usah membuat arahan yang detil, tapi buat pertanyaan yang detil. Saya ulang ya, bukan arahan yang detil, tapi pertanyaan yang detil. Apa itu bedanya? Misalnya begini, kalau kita mengatakan buatkan ruang untuk kegiatan seni budaya, maka mereka akan bikin ruang. Tapi kalau pertanyaan gini, bagaimana memajukan agar terjadi ekosistem kebudayaan di daerah Anda? Ya mereka akan cari solusi sesuai dengan tempatnya. Tapi kalau kita kasih perintahnya bisa seluruh Indonesia bikin gedung baru tuh nanti untuk memfasilitasi kegiatan seni. Tapi bila tujuannya bentuknya pertanyaan, jadi bukan micromanagement, tapi micro question, itu diberikan nanti di bawah kan mereka bisa eksekusi. Terakhir soal bagaimana upaya untuk bagaimana masyarakatnya. Saya kan tadi bicara tentang peran negaranya. Menurut saya melihat peran sekolah, peran pegiat-pegiat seni, peran guru seni budaya itu perlu didorong lebih jauh. Jadi saya membayangkan pelajaran-pelajaran seni itu jangan pernah dianggap sepele. Seringkali kita menganggap pelajaran-pelajaran yang diujikan itu lebih penting daripada pelajaran-pelajaran seni. Menurut saya sastra, seni rupa, seni suara, seni musik itu semua harus dapat fasilitasi yang setara di sekolah. Bahkan kalau saya membayangkan setiap kampung itu, waktu itu kita dorong di Jakarta, setiap kampung punya kegiatan teater. Karena teater itu paling memungkinkan untuk seluruh ekspresi itu ditumbuhkan bagi anak. Dan itu akan memancing tumbuhnya imajinasi yang luar biasa. Jadi di sisi masyarakat itu akan bisa tumbuh. Yang kedua adalah kebudayaan. Saya masih sering sekali mendengar pandangan kebudayaan, pelestarian kebudayaan. Menurut saya pelestarian kebudayaan ini boleh, tapi tidak cukup. Yang kita harus lakukan itu pengembangan kebudayaan. Kalau hanya pelestarian, maka dia menjadi hanya sisa masa lalu yang perlu kita lestarikan. Tapi kalau pengembangan kebudayaan, maka dia menjadi sesuatu yang terus-menerus dikembangkan. Nah, anak muda memiliki mata yang berbeda dengan orang tua. Anak muda itu matanya beda. Yang kita pandang biasa di mata anak muda itu lain. Di Jakarta sini, Mas, ada zebra cross. Udah puluhan tahun zebra cross itu dilewatin anak muda, jadi Citayam catwalk. Itu anak muda yang mengubah itu. Padahal itu adalah zebra cross, tapi mata anak muda, dia bisa memandang yang kita tidak pandang. Dia bisa melihat yang kita tidak lihat. Dan di situ perlu kita kasih ruang supaya bisa tumbuh. Jadi saya melihat, Mas, terutama dari institusi sekolah, ekosistem di sekitar sekolah itu kita tumbuhkan sehingga mereka dari sisi masyarakat bisa tumbuh ke depan. Baik, kita berikan tepuk tangan teman-teman sekalian. Rasanya sudah semua pertanyaan dijawab, Pak Anies. Namun untuk menutup sesi hari ini, mohon kiranya berkenan untuk menyampaikan sebagai closing statement, kira-kira apa yang Pak Anies ingin sampaikan buat teman-teman di sini. Indonesia adalah sebuah bangsa yang memiliki keragaman budaya yang luar biasa. Dan ini merupakan salah satu kekayaan terbesar bangsa ini. Karena itu kita harus kembangkan potensi yang besar ini dengan cara kita secara serius, kita ini adalah dalam hal ini negara,
secara serius melakukan kolaborasi dengan pelaku-pelaku seni budaya di seluruh Indonesia, difasilitasi untuk tumbuh. Kami lihat itu penting. Kemudian yang kedua, kita harus memandang Indonesia, budaya Indonesia sebagai bagian dari konstelasi kebudayaan global. Bukan hanya memikirkan bagaimana Indonesia, kebudayaan kita ini tumbuh berkembang di Indonesia, tapi bagaimana Indonesia ikut mewarnai dunia. Bukan kita diwarnai dunia saja, tapi kita mewarnai dunia. Ini kita memiliki sebuah potensi yang luar biasa besar. Dan di situ kami melihat pelaku-pelakunya hebat, banyak, tapi kita di pemerintahan seringkali kurang memberikan fasilitasi. Dan fasilitasi bentuknya apa? Fiskal, itu penting. Kemudian yang kedua adalah program-program yang sifatnya mendukung kegiatan, yang itu harus kita kerjakan. Yang ketiga, yang disampaikan tadi, perubahan mindset. Jangan pandang kegiatan kebudayaan ini sebagai aktivitas yang harus menghasilkan return secara komersial, tapi pandang ini untuk memajukan bangsa, untuk menjadikan kebudayaan kita peradaban yang bisa kita banggakan. Jadi itu harus dimulai dari mana? Ya dari kita semua kerja bersama. Jangan terlalu banyak menengok kepada masa lalu, tidak perlu saling menyalahkan. Kita semua menjalani bersama-sama, kita tengok aja ke depan. Jangan tengok ke belakang, tengok ke depan dan lakukan itu bersama. Luar biasa. Apa yang kita obrolkan dan kita dengar dari Bapak Anies hari ini mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi dan menambah semangat buat kita semua dan menjadikan momen hari ini sebagai langkah awal untuk bisa membuat kebudayaan menjadi satu tempat kita berekspresi. Dan seperti yang Pak Anies pernah sampaikan bahwa potensi atau kekayaan terbesar sebuah bangsa bukan dari sumber daya alam sebenarnya, tapi dari manusianya. Nah, itu adalah semangat kita hari ini. Mudah-mudahan manusia Indonesia ke depan akan menjadi manusia yang berbudaya. Terima kasih Bapak Anies Rashid Baswedan yang telah hadir.